Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Jum 100. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan pertemuan antara si Tendo dan juga cewek misterius di supermarket. Yang mana ketika Tendo berniat mau mengambil stok minuman yang sudah habis, dia bertemu dengan cewek yang digadang-gadang namanya adalah Shizuka. Dia memiliki visi dan misi yang berbeda dengan si Tendo, yang mana dia lebih memilih untuk tubuhnya menjadi sehat dan berusaha berlindung dari serangan zombie. Tapi Tendo lebih melakukan hal-hal yang kagak penting sebelum dia menjadi zombie. Episode lengkapnya kalian nonton saja di link di bawah, teman-teman. Lalu kini animenya dilanjutkan kembali. Terlihat di sebuah bar terdapat cewek yang sedang menangis dikarenakan bapaknya dan keluarganya kemungkinan sudah menjadi zombie. Di sana terdapat seseorang bernama So yang menenangkan bocil tersebut. Kalau dia udah ada di situ berarti bakalan aman. Tak lama bawahannya datang memberitahu si So kalau zombie pada datang lagi ke tempat itu. Dia mencoba menenangkan si bocil itu lagi dan ngomong kalau dia bakalan rapat terlebih dahulu. Dia bakalan balik lagi nantinya. Lalu dia dan juga bawahannya mengambil molotov dan kayu untuk bersiap melawan para zombie-zombie itu. Terlihat emang banyak banget yang sudah mendekat. So ini orang yang pertama entah mungkin jagoan atau gimana kagak ngerti sampai banyak orang yang pengen kayak dia. Di sana terjadi pertempuran antara zombie dan juga manusia. Sementara di sisi lain tepatnya di Shinjuku, ada si Tendo yang menggunakan motor kerennya. Dia baru lagi datang ke situ katanya. Dia mau bertemu dengan seseorang bernama Kencho. Beberapa jam sebelumnya si Tendo lagi di kamar mandi. Awalnya dia punya keinginan buat menumbuhkan jenggot yang keren. Tapi selepas dia coba-coba kagak cocok sama sekali. Jadinya sama si Tendo dikerok lagi itu jenggot. Dan kebetulan juga pas dia udah dari air, HP dia banyak notifikasi. Otomatis internet dari kota tersebut sudah kembali lagi. Banyak chat juga yang masuk kepadanya. Dia juga punya rencana untuk mengajak temannya buat minum. Udah 3 tahun dia fokus kerja dan menolak ajakan teman-temannya. Kini dia mengajak teman-temannya tersebut. Namun setelah menunggu berlama-lama kagak ada yang merespon sama sekali chatnya. Mungkin karena keadaan di luar lagi gitu juga. Ditambah mungkin teman-temannya sudah menjadi zombie gitu kan. Di situ Tendo merasa sedikit menyesal karena dulu dia kagak menerima ajakan teman-temannya itu. Tak lama kemudian pas dia scroll ke bawah, di sana terdapat nama Kencho, teman dia sewaktu kuliah. Di sisi lain terdapat seseorang yang lagi di sebuah kosan. Nampak di luar banyak banget zombie yang mau masuk ke kamarnya. Dia udah kekunci banget di kamar tersebut. Ditambah orang itu udah 3 hari cuma minum air doang. Dan yang paling parah dia di situ bersama satu zombie yang diikat macam itu. Orang tersebut udah pasrah banget karena udah kelaparan 3 hari kagak makan. Namun tak tahu kenapa orang itu keingat dengan temannya yaitu si Tendo. Yang mana dia dulunya teman kuliah dan masuk rugby bareng. Tendo suka ngakak ketika mendengar lawakan garingnya. Tak lama kemudian HP dia menyala. Pas dia angkat ternyata si Tendo menelpon dia. Dia adalah si Kencho yang dimaksud. Kencho auto menangis pada saat itu, namun dia aneh mendengar si Tendo bersemangat macam itu. Beda dengan Kencho yang kedengaran lemas macam itu. Tendo menanyakan mereka terakhir minum dan ketemu barengnya itu 1 tahun yang lalu. Dia mau mengajaknya lagi. Tendo mau tahu si Kencho sekarang ada di mana. Dia jawab saja di Shinjuku. Tendo auto mau OTW langsung ke tempatnya. Dia minta buat di Sherlock, lalu pergi. Keco merasa kagak mungkin soalnya di luar banyak banget zombie. Di jalan dia menjelaskan tentang si Kencho ini, yang mana dia adalah teman kuliah sekaligus masuk eskul yang sama juga. Kencho udah ganteng, kekar, komunikasinya bagus, wajar ketika lulus kuliah.
dan dapat kerja yang bagus juga si Kencho ini, yang membuat tentunya si Tendo iri pada saat itu. Karena tahu sendiri si Tendo udah kayak apaan kerjanya, hidupnya seperti diisi pekerjaan terus. Beda dengan si Kencho yang dapat banyak, udah mah dapat pacar orang terkenal, dan juga dia pernah makan bareng sama politikus. Kencho juga pernah nyaranin si Tendo buat keluar dari pekerjaannya. Namun dia tidak mau mendengar sarannya tersebut, malah marah-marah. Sementara si So sang jagoan tadi sudah tidak berdaya. Teman-temannya pun sudah menjadi zombie semua. Kini cuma dia yang tersisa di sana. So sudah pasrah sebenarnya, tapi dia bersyukur bisa mati terhormat lah. Udah bantu banyak orang. Seketika ketika dia udah menyerahkan diri, tiba-tiba zombie-zombie itu berhenti kayak begitu dan menjauh dari Shiso. Dia auto kagak berdaya macam itu, bisa selamat dari para zombie. Terdengar suara klakson mobil yang membuat para zombie menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata itu rencananya si Tendo biar bisa mengalihkan para zombie-zombie itu. Dan dia pun berhasil mengelabuinya. Kencho mencoba buat keluar karena zombinya udah pada kagak ada. Dia kaget ketika kagak tahu ada si Tendo di belakangnya. Seketika ketika si Tendo udah bertemu dengan si Kencho, dia menangis macam itu. Sambil bilang kalau dia menyesal dulu dia kagak keluar saja dari pekerjaannya. Sebenarnya dia iri dengan kesuksesan si Kencho, makanya dia terus melampiaskan amarahnya. Kini dia sudah menyesal, tidak mengikuti perkataannya. Lalu dia pun meminta maaf. Kencho mikir ini orang mau ketemu cuma mau bilang gitu doang. Karena si Tendo sudah teriak-teriak, alhasil banyak zombie yang mendengar suaranya dan menuju kepada si Tendo. Mereka berdua cepat-cepat naik ke atap gedung, lalu menahan pintu tersebut menggunakan kipas angin yang ada di situ. Tentu segitu saja belum cukup kuat untuk menahan banyaknya zombie tersebut. Si Kencho udah panik, tapi Tendo yang santai kemungkinan dia bisa melompat ke gedung sebelah. Kencho sih kurang yakin bakalan bisa. Namun kalau belum dicoba belum tahu ya kan. Tanpa ada keraguan sama si Tendo dicobain. 無理かどうかは飛べばわかる。 Hasilnya dia bisa selamat. Kini giliran si Kencho yang melompat. Cuma terlihat dia kagak percaya diri untuk melakukan hal tersebut. Di situ pun dia ngomong-ngomong sama si Tendo tentang pekerjaannya. Kalau sebenarnya dia yang dibilang sukses bisa mendapatkan kepercayaan atasan, dapat penghargaan, bahkan bisa makan bareng politikus dan atlet terkenal, tapi dia tidak menikmati itu. Dia pengen senyuman dari hati semua orang. Dia juga sebenarnya pengen keluar dari pekerjaannya. Harusnya dia yang meminta maaf karena sudah bikin si Tendo terus tersinggung sama karirnya. Ya karena dia juga pengen pamer aja. Padahal dia begitu cuma mau mengisi kekosongan doang. Dari situ si Tendo mulai mengerti. Dan si Kencho sebenarnya pengen jadi seorang pelawak. Karena Kencho sudah memutuskannya, Tendo menyuruhnya untuk melompat ke sana dengan menggunakan lawakannya. Kencho pun akan melakukannya berbarengan dengan para zombie itu, bisa menerobos keluar. Kencho melompat kayak begitu sambil membuka pakaiannya, biar kelihatan lawak. Seketika si Tendo auto ngakak melihatnya, namun orang itu kagak nyampe ke gedung sebelah. Kencho mulai panik. Kalau sekarang bukanlah sebuah lawakan. Dia takut mati dalam keadaan telanjang. Si Kencho sudah pasrah, untungnya dia keburu ditolongin sama si Tendo. Pas sudah ditolongin, kirain Kencho kena gigitan zombie, taunya. 守れてたま勝った。 Habis itu mereka berdua minum-minum sambil mengobrol tentang keinginan si Kencho yang pengen jadi komedian. Nampak Tendo kagak peduli dengan keinginannya. Dia sendiri kagak pengen melakukan pekerjaan. Si Kencho melihat si Tendo yang berani kagak melakukan apa-apa akan menjadi orang yang sukses seperti orang-orang. Dia yakin Tendo akan membasmi semua zombie dan akan jadi penyelamat. Namun dia kagak percaya sama sekali dengan omongan si Kencho. Dari situ mereka minum-minum sampai pagi.
Ini juga sudah jadi keinginan si Tendo. Jadi keinginannya sudah terkabulkan. Singkat cerita terlihat si Tendo sedang bermain game tembak-tembakan zombie yang nampak asik banget main gamenya. Di sana si Kencho lagi menyiapkan sarapan buat si Tendo. Dia sangat senang bisa piknik di tempat itu sampai nggak ngeh kalau mereka sekarang lagi ada di Tokyo. Tak lama Kencho memberinya nasi goreng pakai seafood. Si Kencho ini apa aja bisa, masak pun rasanya enak. Udah bisa disebut multi talenta itu orang. Pantesan saja si Kencho disukai banyak orang. Katanya jadi laki-laki itu kudu bisa masak. Kalau kagak, kayak si Tendo kagak ada cewek yang suka sama dia. Dia langsung marah digituin. Dia pasti bakalan dapat cewek hari ini. Di situ si Kencho melihat buku si Tendo yang mana isinya keinginan dia semua. Sebelum menjadi zombie. Kencho melihat keinginan si Tendo ini di luar nalar. Dia sengaja seperti itu karena dia selama ini cuma bekerja. Di situ tertulis kalau Tendo pengen kencan buta dengan pramugari. Tentu itu konyol. Tendo berhenti bekerja langsung melakukan banyak hal-hal yang pengen dia coba. Kencho ingin menuliskan keinginan dia di buku itu juga. Walaupun itu bukan keinginan si Tendo, tapi Kencho berharap dengan memenuhi keinginan Tendo dia juga bisa merasakannya. Tak lama kemudian mereka berencana mau ke suatu tempat untuk mencari barang-barang. Alhasil digaskeun sama si Tendo. Di perjalanan si Kencho yang mau masuk jadi komedian bakalan kesulitan. Karena dia harus masuk kelas komedi, masuk agensi dan lain sebagainya. Itu tidak mudah seperti apa yang dia pikirkan. Tendo merasa aneh kenapa Kencho pengen sekali jadi pelawak. Katanya itu cita-cita dia dari kecil. Yang mana waktu kecil dia suka banget nonton komedi. Alhasil gedenya pun pengen jadi pelawak. Tendo berpikir kalau dia kagak mempunyai cita-cita. Cita-cita cuma bisa masuk kuliah dapat posisi yang diinginkan udah gitu doang. Lama kemudian Tendo yang lagi melamun disadarkan sama si Kencho. Kalau di depannya jalannya tertutup, mereka harus mengambil jalan lain. Ketika mau putar balik ada truk pengangkut gas, lantas Kencho langsung panik. Mereka harus cari jalan supaya kagak ketabrak. Si Tendo punya pemikiran untuk masuk ke jalan bawah tanah. Tendo mikirnya lama banget sampai truk itu pun sudah mau mendekati mereka berdua. Kencho super panik. Selepas mendekat, Tendo langsung gas ke arah mobil itu. Yang terbalik, lalu terbang macam itu dan selamat tentunya. Dia masuk ke jalan bawah tanah. Di bawah pun banyak zombie yang menghalangi mereka berdua. Hasilnya Tendo buru-buru turun dari motor dan langsung pergi ke kiri. Nampak ada garasi yang terbuka di sana, siapa tahu ada barang elektronik ya kan. Selepas masuk mereka langsung menutupnya seperti itu. Nah tidak sampai situ, ada seseorang di dalamnya, berisikan 4 orang. Untungnya masih pada normal semuanya. Mereka bersyukur namun itu cewek-cewek kagak bisa keluar karena banyak zombie mengelilingi mereka. Jadi kagak bisa keluar. Nampak pada ketakutan begitu. Walaupun begitu mereka terjebak di sana tapi pasokan makanan pun udah banyak. Jadi pada minum-minum terlebih dahulu. Mereka mengumpulkan banyak camilan dan juga minuman. Setelah dikumpulkan mereka pun pada kumpul di satu titik. Kayak begitu. Ada salah satu cewek yang ngajakin kenalan. Tendo makin merasa kalau ini udah seperti kencan buta. Akhirnya kenalan aja dah walaupun agak canggung juga. Pertama Kencho dan Tendo memperkenalkan diri. Di sebelah Kencho udah macam panik banget. Terus ke cewek-cewek. Yang mana ada Reika, terus Maki dan Yukari. Seketika garing lagi suasananya. Si Kencho coba memberitahu lagi kalau mereka berdua teman semasa kuliah. Terus cewek-cewek tersebut memberitahu kalau mereka baru saja mendarat dari Los Angeles ke Jepang. Tapi gara-gara ada ini mereka kagak bisa kemana-mana. Tendo kagak percaya kalau dia bisa beneran berhadapan dengan pramugari. Tahu sendiri kalau si Tendo punya keinginan kencan buta dengan pramugari. Ini beneran terjadi. Tak lama zombie semakin banyak ke tempat itu. Yang membuat cewek-cewek pada ketakutan dan juga sedikit risih. Tendo bakalan menggunakan kesempatan itu untuk mendekati salah satu cewek. Soalnya dia belum pernah sama sekali ngedeketin cewek. Dia coba deketin si Yukari. Dan hasilnya gagal. Tendo malah nanyain punya pacar atau tidak.
dia malah marah karena Tendo nanyain yang kagak penting. Dia kagak mau menyerah begitu saja. Dia melihat si Kenco juga udah mulai mendekati si Maki. Terlihat cepet banget deketnya anjir. Lantas si Tendo ini ngiri melihatnya kayak begitu. Andai saja dia seperti si Kenco yang punya pengalaman dan badan yang bagus. Seketika dia diulti lagi sama si Kenco yang membuatnya tertampar. Si Tendo kagak mau kalah. Dia sudah berjanji bakalan mendapatkan cewek hari ini. Dia coba memberikan perhatian dengan minum menggunakan hidung. Setelah dia melakukan hal tersebut, barulah suasananya jadi pada rame. Sedangkan si Tendo kenok macam itu. Dia langsung ke kamar mandi dan muntah-muntah. Mereka semua terpisah menjadi dua orang. Yang mana Kenco bersama Maki ke kamar. Yukari tiba-tiba saja masuk ke kamar mandi buat ngebantuin si Tendo yang sedang muntah-muntah. Tentu Tendo aneh kenapa si Yukari melakukan itu. Di sisi lain si Reika yang sudah mabuk berat kagak sadar bapak-bapak yang tadi ternyata sudah terkena gigitan zombie. Ketika bapak-bapak tersebut berubah menjadi zombie. Awalnya itu orang belum menyadari si bapak nyosor macam itu. Pas tahu mukanya kayak begitu dia menjerit dan sekalian digigit. Sementara si Kenco dan Maki yang lagi melakukan sesuatu keganggu. Aduh. Di sisi lain si Tendo sudah mulai baik. Dia penasaran kenapa si Yukari peduli kepadanya. Dia tanya aja kepada si Yukari. Dia meminta maaf terlebih dahulu karena cuek kepada si Tendo sebelumnya. Sebenarnya dia sudah punya pacar. Dia masih berharap pacarnya itu masih ada atau masih hidup. Terus kenapa dia peduli? Karena si Tendo nekat melakukan hal itu. Dia juga sadar hanya orang bodoh yang bakalan melakukan hal itu. Tapi dia bersyukur masih ada yang peduli sama dia. Terus si Kenco mencoba ke sumber suara si Reika yang menjerit tadi. Pas dia temukan, ternyata dia sudah berubah menjadi zombie. Si Kenco auto panik. Reika langsung saja tanpa keraguan menggigit si Maki kayak begitu. Kenco makin panik lagi. Si Reika sekarang menuju ke arahnya. Karena di sisinya ada koper. Dia bantinglah si Reika pakai koper. Yang membuatnya langsung kenok. Dia merasa bersalah udah melakukan itu. Walaupun itu zombie tetap saja dia merasa bersalah. Nah di situ dia kagak melihat ada bapak-bapak tadi. Di sisi yang lain Tendo dan Yukari lanjut bercerita tentang pekerjaan si Tendo. Yang 3 tahun bekerja di perusahaan gelap. Sekarang si Yukari juga udah masuk tahun ketiga. Bekerja jadi pramugari. Sebenarnya jadi pramugari juga menguras tenaga dan juga mental. Dia memotivasi dirinya kalau pekerjaan jadi pramugari itu adalah pekerjaan mulia, membantu banyak orang. Namun pernah ada kejadian ketika ada delay penerbangan. Ada orang yang protes dan bilang ke pramugari kalau mereka cuma pembantu di atas langit. Dia sempat tidak bersemangat bekerja, tapi karena itu pekerjaan yang dia sukai jadi dia jalani sampai sekarang. Harusnya dengan si Yukari yang menyukai dan bercita-cita jadi pramugari dari kecil, otomatis dia harusnya mengabaikan perkataan bapak-bapak yang merendahkannya. Dari situ dia sedikit sadar, namun tiba-tiba saja bapak-bapak tadi menggigit si Yukari kayak begitu. Kasian banget dah ini orang. Udah 2 kali tidak direstui ngedeketin cewek. Tendo langsung memukulnya kayak begitu. Tapi udah telat, Yukari lambat laun bakalan berubah menjadi zombie. Dia menyuruh si Tendo untuk pergi dari situ. Berkat si Tendo dia sadar akan pekerjaannya. Dia menepuk punggungnya kayak tadi karena sewaktu kecil dia pernah naik pesawat. Dan di sana dia mabuk-mabuk. Dia dibantu sama pramugari yang ada di sana. Dimulai dari situ dia bercita-cita pengen jadi pramugari. Waktunya sudah mau habis. Tendo diselamatkan sama si cewek itu. Dia auto nangis-nangis. Nasibnya buruk banget ini bocah. Di situ si Kenco dapat TV berukuran besar. Tendo jadi kagak sedih lagi karena Maki mengejar si Kenco terus. Si Kenco ngajakin kabur. Udah dapat TV gede ini. Mereka berdua pun pergi dari sana. Sesampai di atap tempat persembunyiannya si Tendo, Kenco agak sedikit jadi trauma, kencan buta sama pramugari. Si Tendo udah mencapai impiannya yaitu kencan buta sama pramugari dan juga main game di TV yang lebih besar. Dia masih kepikiran mungkin dengan kejadian sebelumnya tentang cita-cita. Lalu dia pun mempunyai ide untuk menuliskan di dalam bukunya itu.
yaitu mengingat cita-cita dia semasa kecilnya. よし Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.